Matius pasal 26 ayat 53 dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ya, jadi sejauh sana pembacaan kita. Sebenarnya kita bisa membaca dari ayat 47 ya, teman. Ya, saya ajak kita baca satu ayat ini saja untuk mewakilinya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu penggalan ayat saja dari kisah tentang bagaimana ada terjadi satu pengkhianatan di tengah-tengah murid Tuhan Yesus, ya kan? Dan sampai berujung kepada penangkapan Tuhan Yesus. Dan salah satu kisah yang tercatat di dalam peristiwa itu adalah bagaimana Tuhan Yesus memarahi siapa di sini? Siapa? Petrus. Ya, Petrus. Wah, Petrus, makanya saya bilang Petrus ini kan salah satu tokoh yang dalam Alkitab ini sangat menarik gitu. Terkadang dia begitu berani, ya gitu kan. Nah, tetapi terkadang dalam tindakannya ini saking beraninya mungkin, ya, wah, sampai dia berulang-ulang pernah ditegur Tuhan Yesus gitu. Petrus Petrus ya. Tetapi yang mungkin dengan belajar dari banyak hal si Petrus menjadi orang yang luar biasa ya. Dari kesalahan-kesalahan itu, dari teguran-teguran Tuhan Yesus itu dia belajar dengan luar biasa, dan sehingga dia dicatatkan di dalam Alkitab juga menjadi tokoh yang sangat penting ya. Sangat penting. Dan wah, ini kesalahan apa yang dilakukan Petrus? Wah, dia mengeluarkan pedang dari sarungnya dan menebas telinga ya. Telinga dari pasukan Romawi saat itu yang mau menangkap Tuhan Yesus. Wah, tidak tanggung-tanggung, putus ya telinganya, putus ya. Putus. Ya. Ya, Tuhan Yesus bilang, kamu ini gimana sih? Kau pikir saya tidak bisa bela diri sendiri gitu kan? Jangan begitu ya. Sarungkan lagi pedangmu. Tuhan kasih lagi telinga pengawal itu dan sembuh. Nah, sama jemaat yang dikasihi Tuhan, ini hanya salah satu penggalan, satu peristiwa ya. Tapi saudara, kita baca di ayat ke-46 ya. Di ayat 46 katanya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini terjadi setelah Tuhan Yesus berdoa. Ya. Ketika Tuhan Yesus setelah berdoa, dia dapatkan murid-muridnya itu apa? tertidur. Makanya dia bilang bangunlah, bangun. Ini gimana sih suruh berjaga-jaga malah tidur 2 kali pula. Ini udah ya, karena sudah selesai ya sudah bangun. Ya. Bangun ya. Bangun, dan Tuhan Yesus bilang sudah bangun. Yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Sudah dekat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan orang banyak ya, tentara ya mungkin kurang lebih 300-an orang yang datang. Ini kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-3. Saya katanya, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Jadi, ini ternyata saat itu ya, kalau di film-film dokumenter apa, film-film ini kan ya kisah-kisah ini ya cuma berapa orang gitu kan. Cuma ini udah banyak orang ya. Banyak orang. Jadi saat itu saja Tuhan Yesus sudah
diperlakukan seperti memang penjahat buronan kelas kakap gitu kalau hari ini gitu kan. Ini kayak pembunuh berantai berdarah dingin yang luar biasa yang penangkapannya harus super safety gitu, ya kan? Dan saudara, pasukan yang banyak itu ya, ternyata dipimpin oleh siapa? Yudas ya, memimpinnya. Sebenarnya ini bukan memimpin apa, ini memimpin mengarahkan jalan gitu. Ya, bawa mereka karena dia tahu tempat Tuhan Yesus. Jadi dia yang paling depan, gaiturnya gitu. Dia pimpin nih. Nah, Yudas. Ya. Dan karena dia tahu tempat Tuhan Yesus berada. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terus ketika mereka datang, pasukan ini datang, sudah menangkap Tuhan Yesus, maka terjadilah peristiwa tadi yang sampai Tuhan Yesus marah gitu. Apa maksudnya menegur si Petrus ya. Petrus memotong telinga salah satu pasukan ya. Petrus memotong dan Tuhan Yesus bilang, jangan. Kamu pikir saya tidak bisa membela ya kan? Membela. Dan Tuhan tegur, Tuhan menyatakan bahwa ia bisa suruh katanya apa? 12 pasukan malaikat untuk membantu dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat. Ini ada satu pelajaran yang sangat berharga di sini. Sangat bernilai. Sangat bernilai. Anda tahu? Kalau Tuhan Yesus betul-betul panggil 12 pasukan itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa ditangkap tidak Tuhan Yesus? Tidak bisa. Tidak bisa. Dan jemaat tahu apa konsekuensinya kalau Tuhan Yesus tidak ditangkap? Kita tidak selamat. Saudara. Jadi ada satu hal yang sangat berharga yang perlu kita pahami di sini, yang perlu kita betul-betul mengerti, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nomor satu, katanya di sini Kristus dapat panggil ribuan malaikat untuk selamatkan dia. Ribuan malaikat sebenarnya, 12 pasukan, ya, 12 pasukan. Ini bisa menghasilkan ribuan malaikat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu legiun 6.000 tentara Romawi. Jadi kalau 12 legiun 72.000 malaikat. Kalau dia satu pasukan, satu legiun itu 6.000. Kalau dia ada 12, 72.000. Dr. John Gill dalam bukunya An Exposition of the New Testament berkata bahwa satu malaikat itu bisa membunuh 85.000 orang dalam satu malam. Satu malaikat. 85.000 orang. Mungkin nggak tahu kalau dia 72.000. Berapa banyak orang di mana? Berapa banyak, saudara? Wah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini mengerikan. Ya, mengerikan. Makanya dia marah kepada Petrus. Kamu pikir saya tidak bisa? Satu pasukan saja datang. Ya, pasukannya ada saat itu langsung dalam kedipan mata langsung ludes gitu. Dalam kedipan mata saja ludes itu pasukan Romawi gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesus ini sebenarnya ingin, ya, jika Tuhan Yesus ingin dia diselamatkan, ya, ingin dia terluput dari penangkapan saat itu, ya, dia sangat tidak membutuhkan pedangnya Petrus itu. Sangat tidak membutuhkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat tidak membutuhkan pedangnya Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Yesus tidak melakukan itu. Kita tahu itu. Hari ini kita sangat tahu, karena itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Bahwa
Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dia tidak memanggil bala bantuan. Dia tidak memanggil pasukan malaikat. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi akhirnya mereka menangkap dia. Mereka menangkap, mereka mengikat dia. Bahkan mereka menyeret dia. Yang terjadi. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita harus perlu tahu, ini bukan berarti bahwa dia tidak mungkin, tidak bisa. Ini bukan berarti dia tidak berdaya, gitu. Ini bukan berarti dia tidak bisa melawan. Ini bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Jangankan dia ngomong saja, ya dia berani ngomong saja, gitu kan? Dia berani ngomong saja, tolong atau datang, satu kata saja, ludes pasukan saat itu, saudara. Bukan berarti dia tidak bisa melakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan nyawanya. Untuk apa, saudara? Untuk saya dan saudara. Bahkan jangankan pada titik ini, sebelum dia datang ke dunia saja, dia sudah tahu konsekuensinya. Dia sudah tahu bahwa dia akan menjadi seperti apa. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 katakan dia akan mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi lebih rendah daripada malaikat. Saudara, menjadi lebih rendah daripada malaikat. Dan setelah dia ada di dunia, dia bukan mendatang menjadi seorang Yerusalem Idol atau laki-laki yang harus dipampang di majalah Playboy yang face-nya ganteng gitu kan. Wah, yang kalau ke salon gitu habiskan 60 juta sekali perawatan. Wah, saya nonton di Facebook salah satu artis tanah air kita, dia post, wah, sekali masuk salon, dia setuju dia punya ini 60 juta. Pantasan cantik saya bilang. Pantasan kulitnya mulus sekali gitu kan. 60 juta sekali masuk salon. Cuman berapa jam dia? Oh. Saudara, Tuhan Yesus bukan untuk itu. Dia datang. Di dalam Yesaya dikatakan, wah, dia begitu apa? Tidak tampan katanya, sangat tidak tampan. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan Yesus tidak bisa datang dengan face yang tampan? Sangat mudah baginya. Masa dia ciptakan manusia yang begitu tampan, bahkan sudah usia yang sudah nenek, raja masih terpikat gitu kan dengan kecantikan Sarah, gitu kan sudah nenek itu. Masa yang menciptakan tak bisa buat face-nya ganteng. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan untuk hal itu. Tuhan Yesus datang sebagai manusia bukan untuk laki-laki ganteng, bukan. Dia datang untuk apa? Untuk mati. Dia datang untuk disiksa. Dia datang untuk digantung di atas kayu salib. Dia datang untuk diludahi. Dia datang untuk diseret. Dia datang untuk dianiaya. Dia datang untuk dicambuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia datang untuk disiksa. Dimatikan di atas kayu salib. Bahkan dalam penangkapan itu. Tuhan menyerahkan. Ingat, menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya. Dalam Yesaya pasal yang 53 katanya, dia bagaikan domba yang akan dibawa untuk apa? Ke dalam pembantaian. Tidak melawan, saudara. Tidak melawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangankan dia ngomong saja satu kata yang menangkap dia ludes. Tapi itu tidak terjadi, saudara. Tidak terjadi. Hari ini kita bisa tahu kenapa itu tidak terjadi. Betul nggak? Hari ini kita sangat tahu. Kalau berani saja Tuhan melawan, saudara,
Hari ini kita bisa, aku senang hidupku telah menangku diselamatkan. Bisa tak nyanyi itu? Wah, tidak bisa jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau berani Tuhan Yesus melawan saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tidak melawan. Dia membiarkan dirinya ditangkap, disiksa, diseret. Adalah untuk saya dan saudara. Untuk semua manusia yang ada di bawah kolong langit itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yesus pergi ke kayu salib dengan sukarela. Dengan sukarela. Sebelum ditangkap, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Saudara, kita baca di dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 31 hingga ayat 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi ya mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Artinya perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Jadi para murid tidak ngerti, tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus sebelum peristiwa yang kita baca di dalam Matius tadi, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan dia sangat tahu. Dia sudah sangat tahu. Terlepas dari dia sudah membaca kitab suci, tapi dia tahu ya dia adalah Allah sendiri. Dengan kemahatauannya dia melihat apa yang di depan sedang menanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya dia sudah tahu. Dia tahu bahwa ia harus menderita. Dia tahu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, dan itu adalah tujuan dari dia lahir di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 37 dari Yohanes pasal 18 kita diberitahukan akan hal itu. Saudara, Yohanes pasal 18 ya, kita jadi sedikit bersafari, jalan-jalan di ayat di Alkitab kita. 18 ayat 37. Saya katakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Untuk itulah Tuhan datang. Untuk itulah dia menjadi manusia. Untuk itu. Bukan untuk menjadi Yerusalem idol seperti saya sudah sampaikan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Kristus pergi dengan sukarela. Ya, itu sebabnya dia pergi dengan sukarela. Ya, bersama dengan para tentara menuju salib. Meskipun secara manusia dia tahu, ini dengan tubuh jasmani ini, dengan daging ini, dia tahu ini sangat berat, ya, sangat berat. Dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan mengetahui bahwa itu adalah hal yang berat? Di dalam doanya, ya Tuhan, Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu. Ya. Tetapi kita bersyukur juga dalam doanya, Tuhan Yesus berkata, kiranya kehendak-Mu lah yang jadi. Wah, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan Yesus sudah tahu itu terjadi. Dia tahu ia dilahirkan untuk tujuan itu. Ya, dia tahu dia dilahirkan untuk mati di atas kayu salib, untuk membayar hukuman dosa. Saudara, dia tahu akan hal itu. Dan
Penangkapannya bukan suatu kecelakaan yang harus dipahami ini. Penangkapan Tuhan Yesus ini bukan suatu kecelakaan. Penangkapan Tuhan Yesus ini bukan suatu kesalahan. Bukan suatu kesalahan. Hari ini ditangkap, orang ditangkap kenapa? Karena kesalahan. Karena kesalahan. Wah, saya baca ini di Manado ini, aduh sedikit-sedikit anak-anak muda ditangkap ini ya. Ya sekarang hati-hati. Mungkin ada pergi ke kebun tapi mungkin bawa parangnya agak lancip begitu dan foto nanti ini oto hitam. Nanti bisa didatangi gitu. Ya karena hari ini tidak boleh sembarang itu foto dengan alat benda tajam gitu. Dan dipost di media sosial. Itu bisa jadi masalah ya. Ya orang ditangkap karena kesalahan, membunuh, ya kan, menganiaya, ya, atau mencuri karena kesalahan. Tuhan Yesus bukan karena kesalahan dia ditangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tahu itu akan terjadi dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia saat ini. Ya, ke dalam saat ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada tujuan lain Tuhan datang ke dunia. Ya, tidak ada. Ya, dan bahkan di dalam Yohanes 18 ayat 37 Tuhan bilang, untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku lahir. Kristus pergi dengan sukarela bersama para tentara untuk menghadapi pencambukan, penyaliban. Dan sebenarnya salah satunya itu karena ketaatannya kepada rencana Allah ya. Dan hidupnya itu saudara yang dikasihi Tuhan memang dipersembahkan untuk itu ya. Seluruh hidup Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia ini sebagai manusia, memang dia datang untuk itu. Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan lebih rendah daripada malaikat. Dia harus disalibkan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus melakukan itu semua adalah untuk saya dan saudara. Untuk saya dan saudara. Oh, mereka yang di luar sana, saudara yang dikasihi Tuhan, saya lihat memang begitu antusias, betul nggak? Antusias, ya. Begitu antusias. Ya. Saya lihat masih ada yang pagi-pagi sekali loh, sudah keluar dengan bawa bambu beberapa ujung, bawa ke gereja, bambu bikin pondok segala macam. Wah, begitu antusias. Tapi saya lihat juga saya lihat di beberapa tempat, wah, setelah buat tenda selesai sudah duduk gitu kan sambil merokok. Saya lihat di mejanya sudah ada warna lain gitu ya. Gimana? Antusias sih benar ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan ya, mereka tidak menyadari mengapa Tuhan Yesus harus mati, mengapa dia menjadi manusia dan dihukumkan di atas kayu salib ya. Mengapa? Mereka hanya tahu ya memang dia mati, ya memang dia menebus dosa, ya menebus dosa, tapi dia tidak menyadari bahwa salah satu yang membuat Tuhan Yesus mati di sana adalah karena dosa dia. Karena dosa dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ya, kita kembali, itu sebabnya Yesus tidak memberontak ketika ditangkap, karena dia taat kepada Allah Bapa. Karena dia taat kepada Allah Bapa yang memiliki program, yang memiliki rencana bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa. Untuk menyelesaikan dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita pikirkan apa yang akan terjadi pada kita jika Kristus tidak pergi dengan tentara itu. Saudara, apa yang terjadi jika Yesus melawan saat itu? Apa yang terjadi
jika Tuhan Yesus tidak pergi dengan sukarela? Apa yang terjadi jika Yesus tidak disalibkan? Apa yang terjadi, saudara? Oh, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, mungkin hari ini kita tidak bisa berkata bahwa saya ketika mati, saya pasti masuk surga. Dan tahu enggak, itu adalah malapetaka yang paling besar di dalam hidup ini. Malapetaka yang paling besar. Kita bisa bersyukur kita terhindar dari kecelakaan. Saya kemarin pagi-pagi keluar mau ke pasar, gitu. Pas keluar dari tubuh, gitu kan, dari tubuh, ada mobil yang sedang parkir dihantam sama mobil pickup dari belakang. Bayangkan, mobil itu yang sedang parkir mental sampai keluar jalur, gitu, keluar jalan. Waduh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bilang, untung dia tidak hantam saya pas keluar dari Adipura. Begini sayonara, gitu kan. Wah, saya bersyukur. Tapi yang paling utama saya bersyukur adalah saya mendapatkan jaminan hidup kekal. Saudara. Dan itu bisa terjadi karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia bisa mati di atas kayu salib karena dia tidak melawan ketika dia ditangkap. Saudara, kalau dia melawan, dia tidak mati di atas kayu salib. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia juga tidak akan mati di atas kayu salib. Saudara, saya kasih tahu, kalau dia tidak mengosongkan dirinya, sedikit saja keilahiannya saat itu tersisa dan dia tidak menjadi manusia, 100% manusia, bisa mati tidak? Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, kita menghayati. Ini betul-betul menghayati. Mereka di luar sana kan menghayati, katakan menghayati ya kematian. Ini kita menghayati. Kita menghayati. Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha agung, maha kudus. Tapi karena dosaku, Engkau rela datang menjadi manusia, mengosongkan dirimu, bahkan dibuat menjadi lebih rendah daripada malaikat. Bahkan ketika Engkau ada di dunia, Engkau bukan hadir menjadi orang yang harusnya hidup enak. Engkau lahir di tengah-tengah keluarga tukang kayu. Engkau rela menderita Tuhan. Bahkan Engkau ditangkap selayaknya seorang penjahat yang luar biasa, bahkan lebih jahat daripada manusia di dunia ini. Karena Engkau bahkan mati dengan cara yang begitu tragis. Itu bukan karena kesalahanmu, Tuhan. Saya menghayati itu karena dosa saya. Itu karena kesalahan saya. Dan saya sungguh mengaminkan itu, Tuhan. Dan saya mau janji untuk hidup bagi Tuhan. Saya menyadari saya manusia berdosa yang harusnya dihukumkan di atas kayu salib. Tapi sekarang saya beruntung. Karena Engkau telah menggantikan saya dihukumkan. Dan saya mau berjanji untuk hidup bagi Engkau, Tuhan. Saat ini saya mau sepenuhnya hidup bagi Engkau, Tuhan. Menggantikan Engkau hidup. Hidup yang menjauhi dosa. Hidup yang senantiasa mencerminkan hidupnya Yesus. Karena kehidupan lama saya sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus dan dihukumkan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, hayati, hayati. Ini jangan hanya sekedar jadi pengetahuan, saudara. Banyak orang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus mati untuk manusia. Banyak orang tidak? Banyak. Tapi ada berapa banyak orang yang menghayati dan mengaminkan bahwa itu mati juga untuk dosanya? Dari hatinya. Berapa banyak? Sedikit. Makanya Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 10. Dengan hati. Saya percaya dibenarkan. Dan dengan mulut saya mengaku dan disela. Sebelum pergi ke mulut, harus dari hati terlebih dahulu. Jangan hanya sekedar pengetahuan. Mereka di luar sana hanya banyak yang tahu memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati. Mati untuk dosa, mereka tahu.
Tapi ada berapa banyak mereka yang menghayati dari hati mereka bahwa benar ini adalah demi dosa saya. Berapa banyak? Nah, ini terkadang kita kalau ngomong sama orang gitu kan, kita lihat, iya, gimana Bapak sudah percaya? Iya. Sudah tahu Tuhan Yesus mati? Iya, tahu. Tapi kita lihat ini percaya. Ini kayaknya nggak sampai di hati. Kita harus yakin bahwa harus betul-betul sampai di hati. Dengan hati saya percaya, saya dibenarkan, dan dengan mulut saya mengaku diselamatkan. Ada penghayatan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, dan Dia mati untuk menanggung dosa seisi dunia, termasuk semua dosa saya. Sekarang, maukah Anda datang kepada Yesus Kristus? Maukah Anda mengaminkan bahwa Tuhan Yesus sungguh mati untuk saya, dan Dia memberikan hidupnya untuk saya? Maukah Anda melakukannya dari hatimu, segenap hatimu? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa menghayati betul-betul dari hati kami yang paling dalam. Sehingga kami tidak hanya sekedar tahu, tetapi betul-betul pengetahuan itu kami hidupi. Dan kami menjadi milik Kristus. Yesus ada di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam Yesus Kristus. Saat itu kami memiliki jaminan hidup kekal. Dan saat itu kami memiliki sukacita yang tidak bisa dirampas, direbut oleh siapapun juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.